Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pagi, Jumat berkah lah pokoknya. Ini jam 9 kurang 30 menit. Kita lagi proses pengangkatan induk. Jadi buat kalian kita kasih lihat ya hasil perkawinan massal di farm Galaxico Indonesia. Ini alhamdulillah padat. Yang ini padat alhamdulillah. Nah, yang ini gagal. Jadi ini telorannya gagal dimakan sama jantan. Dan ini anakannya juga lumayan, enggak terlalu padat tapi lumayan banyak. Nah, ini yang barongsai banyak anakannya. Jadi alhamdulillah padat banget ini. Jadi kalau kalian tanya, jantannya kok diangkat nggak ikut, emang nggak apa-apa burayaknya, pasti ada sebagian yang bertanya kayak gitu. Nah, jadi nggak masalah. Jadi kalau misalnya di sini itu indukan nggak ngikut ke burayak ya, nggak jaga burayak, karena jantan ini akan kita kawinkan 3 hari lagi. Jadi nggak ikut ke pembesaran. Jadi aman nggak buat burayaknya, aman nggak apa-apa. Nah, ini juga sama burayak barongsai galaksi tuh. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini anakannya banyak banget, pakainya gimana? Jadi kalau misalnya pengen anakannya banyak seperti ini, gampang. Telorannya harus ngefull, itu aja, nggak ada cara lain. Jadi kalau misalnya kalian lihat gue sering posting di Instagram, rawat dulu 2 minggu biar maksimal teloran dan anakannya. Nah, ini maksudnya, jadi biar anakannya itu padat. Tuh, ini padat banget. Jadi kalau padat seperti ini, jangan digabung jadi 2 induk jadi satu ya. Maksudnya satu bak ini satu induk aja. Itu pun kalau udah 1 bulan itu wajib dipecah 2. Kalau nggak dipecah 2 nanti dia lama gedenya, jadi ngaruh juga ke pembesaran. Nah, ini kita ngambil airnya dulu karena memang sekarang waktunya kita pindah ke pembesaran. Nah, ini airnya udah disiapin. Kalau buat pindah pembesaran wajib dindapin ya. Jadi jangan air langsung karena burayak itu dia masih riskan banget. Jadi daya tahan tubuhnya itu, imun itu dia masih belum kuat. Beda sama burayak yang udah 1 bulan, mau air langsung juga nggak masalah. Kalau yang 3 hari seperti ini jangan. Nah, ini usianya udah udah netes. Pokoknya kalau udah bisa berenang bebas, jadi burayak itu bisa berenang bebas itu dia udah seperti ini contohnya tuh, udah berenang kemana-mana, itu udah bisa dipindah ke pembesaran. Kalian pembesarannya mau pakai kolam terpal seperti ini, ukurannya minimal 50 lah minimal lah. Jangan terlalu kecil juga, nggak bagus. Atau pakai bak seperti ini juga bisa. Tapi lebih bagus tempatnya itu harus besar ya, minimal pakai box kulkas itu lebih bagus. Jadi semakin besar tempatnya, burayak cepat gedenya kayak gitu. Nah, ini sama, ini kebanyakan kita nyetak barongsai galaksi tuh, anakannya padat-padat alhamdulillah. Dan ini langsung kita angkat. Jadi sekarang hari Jumat, nanti kita kawinin lagi nih jantannya di hari Senin. Jadi Senin ini, Senin besok atau 3 hari lagi kita akan kawinin lagi jantannya. Terus ada pertanyaan, emang nggak apa-apa baru diangkat langsung dikawinin? Nggak masalah. Kalau jantan intinya dia selagi sehat kawinin aja nggak masalah. Beda sama female. Kalau female dia harus nunggu full telur dulu. Makanya gue bilang kalau kalian pengen ngebreed minimal punya 2 female aja, 1 jantan. Jadi ketika udah bisa berenang bebas, udah diangkat, jantannya istirahat 3 hari, kalian bisa langsung kawinin lagi femalenya, pakai 1 lagi. Jadi nggak nunggu sampai 2 minggu sampai full telur. Kadang-kadang female full telur ada yang 3 minggu. Jadi nggak perlu lama. Nah, itu enaknya kalau punya 1 jantan 2 female. Biasanya gue support promo di Instagram yang paketan promo 1 jantan 2 female. Nah, kalian bisa deal di situ. Jadi lebih efektif. Jadi 1 jantan 2 betina kalian udah punya cadangannya. Ini burayaknya dikit, tapi nggak tahu di buihnya itu banyak atau enggak nih. Ini dikit. Ini fix jantannya makan burayak atau memang telorannya dikit. Jadi walaupun dikit nggak apa-apa. Nah, kalau dikit seperti ini digabung. Jadi misalnya dikit nih seperti ini, terus ini juga nggak terlalu banyak nih. Nah, ini digabung jadi 2 induk jadi 1 kayak gitu. Kalau misalnya banyak seperti tadi, kita dipisah. Jadi 1 bak 1 ibu rayak. Kalau masih kecil nggak masalah, masih kecil tuh di bak seperti ini nggak masalah. Tapi kalau udah umuran 3 minggu itu wajib kita pecah. Jadi jangan sampai lamain di bak sampai padat lah seperti itu. Karena kalau kepadatan juga burayak lama gedenya. Nah, ini kita ngambil lagi. Ini udah 8 nih. Masih banyak sampai ke sana. Tapi yang sebelah sana itu yang 13 pasang itu belum bisa kita ambil karena dia kawinnya itu beda 2 hari sama ini. Jadi dia masih jaga telur. Burayaknya pun udah netes tapi belum bisa berenang bebas. Nah, ini sama tuh. Dia burayaknya juga lumayan banyak yang ini tuh.
Ini burayaknya. Jadi memang burayaknya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Pokoknya kalau kita nyetak banyak Kak, alhamdulillah bisa jadi rezeki kayak gitu. Nah pertanyaannya, kalau misalnya nggak ada kutir pakai apa? Artemia bisa. Kita mah dari pengalaman gue ya, Artemia itu bisa buat pembesaran ikan cupang. Cuman tingkat pertumbuhannya memang lebih bagus kutu air. Jadi nggak bisa dipungkiri. Wah ini mati banyak banget. Tuh, ini mati tuh. Ini mati total nih. Tuh nggak mati total, ini ada yang hidup tapi kebanyakan mati. Jadi nggak tahu kenapa. Jadi ya belum rezeki lah. Jadi nggak usah diambil pusing. Kalau misalnya mati ya nggak berarti belum rezeki, kayak gitu aja. Jadi nggak usah diambil pusing. Nah ini burayaknya dikit. Jadi kalau dikit ya kita gabung kayak tadi yang gue bilang. Nah terus pertanyaannya kalau misalnya burayaknya pindah ke pembesaran itu dikasih makannya umur berapa? Nah pasti ada pertanyaan kayak gitu. Jadi gini sebelum ikan ini pindah ke pembesaran, ini air udah kita endapin. Jadi kalau kalian lihat, jadi sebelum burayak ini pindah ke pembesaran ke bak seperti ini udah kita endapin airnya semalaman. Terus di sini udah kita kasih kutu air. Kutu airnya itu mana? Nah kita center, kita flash nih. Kalian lihat ya nih, tuh yang geremet-geremet kecil. Nah ini kutu air tuh. Jadi kutu airnya itu udah kita taruh 1 hari sebelum penuangan. Fungsinya apa? Biar si burayak itu ketika di pembesaran ini dia udah ada cadangan makanan. Cadangan makanan itulah yang nantinya dimakan sama burayak usia 5 hari sampai 6 hari. Karena kalau misalnya langsung dipindah pun dia nggak bisa makan karena masih kecil dan ada cadangan makanan di kantung telurnya. Tapi selang sehari setelahnya baru dia makan sama kutu air yang kecil-kecil. Nah fungsinya kutu air ditaruh di sini 1 hari sebelum penuangan itu biar kutu airnya mecah kecil-kecil. Jadi biar dia si kutu air itu reproduksi, dia langsung mengeluarkan anakan yang kecil-kecil. Nah seukuran Artemia. Nah itu yang dimakan sama burayak usia 3 hari setelah berenang bebas ke sini. Jadi jangan lupa dikasih daun pisang. Kenapa ini nggak dikasih daun pisang? Karena kita belum ngambil habis. Jadi kita mau ngambil juga. Jadi jangan lupa pakai daun pisang sama garam segenggam tangan aja kayak gini nih, ditaburin. Fungsinya apa garam? Biar ketika dituang ke sini airnya itu udah bagus. Fungsinya intinya biar airnya bagus saja. Jadi jangan tanya fungsi garam apa, cek aja di Google fungsi garam buat ikan itu apa, banyak banget manfaatnya. Jadi jangan lupa garam sama daun pisang, udah itu aja, sama kutu air. Nah kita balik lagi ke sini Kita balik ke sini. Ini masih ada satu lagi nih. Satu lagi yang belum kita ambil. Ini masih ada juga di sini. Tuh, yang ini burayaknya ada juga tuh. Ini burayaknya juga lumayan banyak, tapi indukannya gue nggak tahu. Nah ini barongsai juga kayaknya. Jadi kok banyak banget barongsainya dikawinin. Memang banyak Jadi kita nyetak itu bukan cuma 1 pasang 2 pasang. Ini ada yang kita cetak kemarin itu 30 pasang Jadi 30 pasang itu kita cetak banyak sampai ke sini nih. Ini juga ada burayaknya. Ini juga burayak, ke sana burayak. Jadi kita nyetak juga nggak dikit, banyak. Kalau misalnya kalian tanya, kalau misalnya banyak kayak gini nanti jualnya gimana? Gampang, Kalau ngejual mah itu mah hasil akhir. Jadi sering gue bilangin, jangan pernah mikirin hasil akhir. Karena mulai aja belum, gimana mau mikirin hasil akhir gitu aja udah. Terus kalau misalnya tanya, kalau misalnya nanti panen gimana? Kan pusing kalau nggak dipikirin dari awal. Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Jadi gue jawab ya. Gue nyetak ikan jujur aja sebanyak ini. Ikan ini bukan di atas ini doang ya, tapi di bawah juga ada yang mau panen. Sekitar 2000 ekor lah. Kalau misalnya panen banyak, itu gimana cara jualnya? Kayak gini Kalau gue prinsipnya, gue cetak ikan yang minimal kualitas. Minimal kualitas. Kayak gini lah contohnya nih. Gue cetak yang berkualitas minimal. Terus, kalau misalnya di anakannya panen banyak, yang kualitas, pasti ada aja jalannya. Kuncinya apa? Gue cuma ikhtiar doang. Gue ngerawat ikan ini biar benar-benar dia hidup. Yang penting dia sehat, tumbuh besar gede, aman. Terus gue berdoa biar ikan gue ada yang laku. Sisanya gue tawakal, udah serahin aja, udah urusan rezeki mah gak usah dipikirin karena itu udah ada udah ada bagiannya masing-masing. Kita mah cuma ditugasin ikhtiar sama berdoa, itu aja. Tapi alhamdulillah ikan habis juga. Jadi itu kuncinya, jangan kebanyakan mikir kayak gituan. Udah sering gue bilangin, masih aja ada yang kebanyakan mikir susah jual segala macam. Padahal kuncinya lu cuma ikhtiar. Nah ikhtiarnya apa kita sebagai manusia? Nah lu cetak ikan yang berkualitas, jangan yang kuantitas. Kalau yang kualitas seperti ini kalian cetak 10 pasang aja. Kalau misalnya pakannya beli cuman ibarat kata sebulan cuman 1 juta, itu masih ketutup untungnya masih ketutup dari untung bahkan lebih. Jadi ikan cupang ini panen 4 bulan
4 bulan dia panen, 2 bulan dia bisa bisa dipanen, disortir. Misalnya ini udah 2 bulan nih, kita sortir, yang basegel celoknya kita singkirin, yang bisa dinaikin ke botol itu kita taruh botol. 2 bulan setelahnya, 4 bulan itu baru bisa dijual. Nah, 4 bulan itu dari pertama kita breeding itu bisa menghasilkan rezeki lebih. Kalau misalnya minimal kalian cetak 10 pasang aja yang berkualitas. Kalau misalnya ada basegel celoknya itu dijual kemana? Jual aja ke anak kecil, 1000-an, nggak apa-apa, buat balikin hitung-hitung bensin buat nyari kutu air atau cacing sutra, nggak masalah, masih dapat rezeki lebih ya, tenang aja. Itu yang gue bilangin buat kalian. Jadi jangan kebanyakan mikir laku atau enggak urusan rezeki atau gimana, itu mah udah ada bagiannya yang ngatur. Jadi kita fungsinya ikhtiar yang kayak tadi, kerja yang kayak tadi. Nah, tuh jangan lupa doa, karena kalau ikhtiar tanpa doa itu lu sombong namanya. Jadi jangan sampai lupa berdoa. Kalau udah berdoa, udah ikhtiar, udah sisanya tawakal, kita berserah diri, semoga jalannya ada untuk mendapatkan rezeki. Nah, alhamdulillah ikan lancar-lancar aja, banyak yang keluar. Jadi kayak gitu aja udah kuncinya. Jadi udah dulu ya, gue mau lanjut iniin dulu soalnya kalau pakai HP kelamaan gue nggak bisa fokus. Jadi sekian dulu lah, semoga yang nonton sehat-sehat, dilancarin rezekinya, dilancarkan usahanya, dan yang lagi nyari kerjaan gue doain biar dipermudah mendapatkan pekerjaan, dan juga jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.